Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas SEM 74, NIM 184704253. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat penelitian pendidikan. Pengertian penelitian pendidikan. Apakah penelitian itu? Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Penelitian juga dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, eksperimental atau non-eksperimental, interaktif atau non-interaktif. Metode-metode tersebut telah dikembangkan secara intensif melalui berbagai uji coba, sehingga telah memiliki prosedur yang baku. Penelitian merupakan upaya mengembangkan pengetahuan, mengembangkan dan menguji teori. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif memiliki dasar positivis dan banyak diterapkan dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan alam, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Menurut Sukardi, 2005 mengemukakan beberapa ciri penelitian yang memiliki dasar positivis, antara lain sebagai berikut. Bagian A, menekankan objektif secara universal dan tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. B, menginterpretasi variabel yang ada melalui peraturan kuantitas atau angka. Bagian C, memisahkan antara peneliti dengan objek yang hendak diteliti. Bagian D, menekankan pengguna metode statistik untuk mencari jawaban permasalahan yang hendak diteliti. Suatu kerja penelitian menentukan objektivitas terfokus memerlukan proses intensif, sistematis dan lebih formal, baik di dalam proses ataupun pengukuran, mampu menganalisis dan menyimpulkan hasil-hasilnya. Suatu kerja penelitian bisa juga dilakukan dalam rangka menemukan dan mengembangkan pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, dengan penelitian bisa membawa pengertian yang semakin baik terhadap perilaku seorang atau perseorangan, termasuk subjek didik atau pendidik. Proses belajar mengajar serta situasi atau kondisi yang bisa membuat lebih berhasil proses pendidikan pada ilmu-ilmu tingkah laku. Penelitian mengarah pada pengembangan dan pengujian teori-teori tingkah laku. Pemahaman terhadap tingkah laku peserta didik mampu pendidik semakin diperlukan dari hasil-hasil penelitian tersebut dalam bidang pendidikan, baik dari segi ilmu maupun pendidikan tergolong. Penelitian jenis terapan guna mengembangkan generalisasi-generalisasi yang berkenaan dengan proses belajar mengajar dan bahan-bahan mengajar. Karena itu, penelitian pendidikan memberikan pengertiannya pada pengembangan dan penguji teori-teori tentang bagaimana peserta didik, pelajar mahasiswa berperilaku dalam setting pendidikan. Berangkat dari hakikat penelitian yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan pengertian penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat bertanggung jawab dalam upaya memahami proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan melalui pendekatan ilmiah, baik di lingkungan pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan merupakan tujuan dari suatu pekerjaan penelitian pendidikan. Pembahasan yang kedua itu, mengapa penelitian dilakukan? Sekurang-kurangnya ada 4 sebab
yang melatar belakangi mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Yang pertama, karena kesadaran, keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Poin kedua, pemenuhan rasa ingin tahu. Poin ketiga, untuk memecahkan masalah. Dan poin terakhir, pemenuhan pengembangan diri. Nah, selanjutnya, tujuan dan fungsi penelitian pendidikan. Tujuan penelitian pendidikan tadi sudah dibahas sedikit di slide pertama. Pada dasarnya, tujuan pendidikan penelitian itu menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan, baik pendidikan formal, informal, ataupun non-formal. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang hakikat penelitian pendidikan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.